Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf mengganggu waktu waktunya. Perkenalkan, saya dan teman saya Maya Nuraningsih. Kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Maju dari Prodi Kebidanan. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bidang dalam pelayanan kesehatan. Apakah Ibu bersedia? Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan? Khususnya di kebidanan. Pelayanan kesehatan khususnya di kebidanan, kan kebidanan itu mencakup ibu hamil dan kesehatan ibu dan anak, lebih ke sana. Cuman bidan itu sekarang ada peraturan, tidak semua kesehatan ibu dan anak itu bisa dipegang oleh bidan terkait peraturan undang-undangan yang terbaru. Selanjutnya tergantung dari tempat prakteknya masing-masing. Jadi kebijakan-kebijakan kebidanan ataupun pelayanan kesehatan kebidanan sebenarnya mah hampir sama di setiap tempat, hanya saja balik lagi ke ketentuannya. Kalau untuk di klinik khususnya kita hanya bisa mengelola pasien ibu hamil dengan keluhan fisiologis aja. Untuk keluhan patofisiologis biasanya kita keluhkan atau konsulkan sama dokter. Terkait untuk rujukan, kita biasanya bekerja sama dengan dokter, dengan rumah sakit rujukan. Kalau klinik asri khususnya rujukan itu kita biasanya untuk RS rumah sakit Bayangkara sama rumah sakit saya. Nah, kalau misalnya untuk kesehatan ibu dan anak, khususnya ruang lingkup klinik, kita hanya memeriksakan kehamilan, persalinan kita tidak bisa terkait izin klinik yang tidak bisa rawat inap karena klinik izin itu rawat jalan, jadi tidak bisa menerima persalinan. Selanjutnya kalau masa postpartum atau nifas itu kita bisa melayani, tapi kalau untuk di klinik biasanya karena kita tidak melayani persalinan, nah pasien nifas itu kadang ada kadang enggak, kecuali kalau misalnya pasiennya di SC. Nah biasanya kalau pasiennya di SC dia pasti balik lagi ke klinik. Nah biasanya kita dapat pasien-pasien postpartum atau nifas itu dari pasien-pasien yang sudah disesar. Nah biasanya pun kalau pasien-pasien yang sudah disesar memang follow up lagi ke kita, tapi biasanya tindak lanjut lanjutnya takutnya ada keluhan pas kejadian sesar biasanya dirujuk lagi ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi untuk dirujuk, biasanya kita tetap layani di sini sampai luka jahitannya sembuh. Biasanya pemantauannya bisa 3 hari setelah sesar atau nggak bisa 1 minggu setelah sesar, kadang bisa 2 minggu atau 1 bulan setelah sesar. Khusus untuk di klinik karena biasanya yang masa nifas di klinik jarang, karena kebanyakan yang masa nifas kontrolnya itu ke tempat dia melahirkan. Kalau untuk KB karena di klinik keterbatasan alat, dan kita hanya melayani KB suntik dan pil. KB suntik pun paling 1, 2, dan 3 bulan. Kalau KB pil itu disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya masing-masing, karena tidak semua pasien cocok dengan pil yang kita resepkan, jadi sesuai dengan pilihan. Terus untuk IUD dan implan, biasanya kita kerjasama sama puskesmas. Kalau misalnya pasiennya pengen istilahnya memakai IUD atau implan di klinik asri, karena di klinik asri ada keterbatasan alat, paling kita rujuknya jejaring, itu ke puskesmas, baik ke puskesmas muka atau misalnya ke puskesmas joglo, atau misalnya dilihat dengan identitas pasiennya di mana dia tinggal, kita arahkan ke puskesmas jejaringnya. Terus kalau misalnya untuk keluhan kayak mau tete, imunisasi ketika hamil, terus misalnya imunisasi bayi juga sama, karena kita tidak ada pelayanan imunisasi. Jadi kembali lagi, karena klinik itu keterbatasan pelayanan, tidak semua bisa, jadi kita sama jejaring juga dengan puskesmas. Hanya saja kita pasti melaporkan ke puskesmas terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sekarang kan ada peraturan baru, ibu hamil bukan hanya diperiksa tentang 10 T saja, tapi ada screening gula suatu, ada screening HB itu 2 kali selama kehamilan, awal dan akhir, dan ada cek triple eliminasi. Ya, itu kebetulan kalau untuk gula, HB itu bisa di kita.
Tapi untuk cek triple eliminasi karena itu program pemerintah, kita kembalikan lagi ke puskesmas jejaringnya biasanya. Kenapa sekarang ada cek triple eliminasi? Karena kan istilahnya peraturan baru untuk menjaga kesehatan ibu hamil terkait banyaknya pasien-pasien yang ketika hamil terdiagnosa HIV, sifilis. Nah, kenapa ada screening untuk meminimalisir terkait 3 penyakit tersebut? Karena ketika ibu sudah terinfeksi yang namanya yang dari triple MC tersebut, itu akan ada gangguan ke tumbuh kembang janin. Dan ketika misalnya ibu hamil itu ada terdiagnosa di antara 3, itu harus di bawah norma dokter kandungan. Gitu. Nah, yang persalinan tuh ada yang peraturan baru untuk persalinan, ada pemeriksaan SHK. SHK itu untuk mencegah tiroid. Ya, biasanya itu ada di PMB yang menerima persalinan karena SHK biasanya diambil 2 kali 24 jam setelah melahirkan. Nah, karena klinik kita nggak menerima persalinan, makanya untuk program SHK kita nggak melayani terkait izin tadi, karena izin klinik hanya izin rawat jalan, bukan rawat inap. Kecuali kalau misalnya kliniknya klinik Pratama dengan izin rawat inap, kita bisa melayani. Kalau misalnya untuk komunitas kayak posyandu sama, kita juga jejaring. Kan kalau misalnya PMB atau misalnya bidan desa, dia punya posyandu sendiri. Kalau klinik kita juga sama punya posyandu sendiri, hanya kita membina saja atau misalnya ikut melaksanakan kegiatan posyandu. Jadi tiap klinik dia pasti punya posyandunya masing-masing, sama komunitas juga sekolah. Nah, karena kebetulan klinik berdepanan dengan sekolah SD, nah termasuk binaan kita juga. Misal kayak ada bias, kita juga pasti ikutan gitu. Untuk posyandu kita juga pasti ikutan, cuman terbatas karena tidak bisa semua posyandu yang ada di wilayah kerja klinik asli dipegang sama klinik asli. Itu biasanya dipegang sama bidan desa. Kalau untuk di klinik sebenarnya pelayanan kesehatannya lebih ke kebanyakan ibu hamil saja. Misal screening ibu hamil ketika baru tes pack, berarti kehamilan KN1 biasanya banyak ke klinik asri. Nah, selanjutnya untuk screening kan klinik asri nggak ada pemeriksaan triple eliminasi. Biasanya untuk screening awal kita pasti rujuk jejaring ke puskesmas terdekat karena biasanya triple eliminasi harus di awal kehamilan. Jadi jangan sampai di akhir kehamilan. Itu memang udah syarat wajib mutlak. Sekarang ibu hamil harus triple eliminasi. Terus selanjutnya kalau untuk misal tanda-tanda kayak persalinan, sebenarnya kita kan nggak nerima persalinan. Tapi kalau misalnya ada ibu hamil yang udah mau tanda-tanda persalinan, kita juga bisa periksa di sini. Kayak misalnya pemeriksaan screening aja, lebih ke pemeriksaan dalam saja. Gitu. Tapi untuk rencana melahirkan, pasti kita rujuk ke rumah sakit terdekat biasanya gitu, karena klinik asli kan tidak melayani persalinan. Biasanya kita mengarahkan ke pasiennya kalau misalnya tetap mau menggunakan asuransi. Di kita kan asuransi nggak hanya satu, di klinik asli ada asuransi BPJS, PLN, Mandiri, Inhut, sama Yankes. Nah, biasanya kita dianjurkan sesuai dengan aturan dari asuransinya. Tapi kebanyakan kan klinik asli pasiennya BPJS, jadi biasanya kita mengarahkan langsung ke rumah sakit. Kalaupun misalnya ibunya ada tanda-tanda melahirkan dan mau misalnya melahirkan dengan asuransi, ya kita rujuknya ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya. Karena kalau untuk rujukan melahirkan itu bisa di mana saja, nggak tergantung dari wilayah zonasi. Karena kan kita misalnya zonasi wilayah 1 hanya bisa merujuk ke Bayangkara sama Sayang. Tapi kalau misalnya pasiennya wilayah kayak Karangtengah, misalnya Ciranjang, kan tidak disarankan untuk ke Bayangkara, masih ada rumah sakit RSDH. Pasti kita arahkan ke rumah sakit terdekat terlebih dulu untuk melahirkan, karena untuk melahirkan dia bisa masuk jalan gawat darurat kebidanan. Tapi kalau misalnya kayak kontrol, bisa kayak pengen USG, balik lagi kalau USG-nya kehamilan dalam artian tidak ada keluhan, hanya ingin melihat kesejahteraan janin, bentuk janinnya, terus berat badan janin, kepala, ataupun misalnya organ tubuh lainnya, itu bisa di klinik karena kita punya alat USG. Tapi kalau misalnya ada kelainan seperti misal posisinya sungsang, melintang, atau misalnya kelainan dari janin dalam artian bisa ketuban, bisa plasenta, ataupun misalnya
bebeknya janin kecil biasa kita rujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan khususnya di kebidanan, karena kan misalnya pelayanan kesehatan global ya, tapi kalau khusus untuk kebidanan di klinik ASI seperti itu. Dan sebenarnya memang kalau misalnya pelayanan kesehatan di klinik tidak bisa semua dipegang, terkait ada penanggung jawab dokter di klinik. Jadi segala sesuatu bidan di bawah naungan penanggung jawab dokter. Bedanya dengan PMB. Kalau PMB segala sesuatu, manajemen, pelayanan dipegang oleh bidannya sendiri. Kalau kita ada organisasinya atau terstruktural, jadi tidak bisa semua dipegang. Karena terkait ada izin praktek dokter umum juga gitu. Sama kayak di rumah sakit mungkin ya gitu. Ya, sama seperti di poli lah gitu ya. Di poli hanya saja bedanya kalau poli kan dia cuma pagi saja. Kalau klinik dia jadwalnya pagi sama siang atau sore gitu. Bedanya seperti itu. Mungkin cukup sekian Ibu untuk wawancara kali ini. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga menambah wawasan kita. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.